Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bagus ya pendengarannya. Kalau yang diam, wah, coba mohon dicek dulu ke THT. Puskesmas masih buka pagi jam 8 bisa. Ya, selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita ya. Intinya saya dengar suara Anda. Oh ya, sehat berarti. Enak nih kalau nyalain kamera seperti ini ya. Gimana kabarnya pagi ini? Baik, Pak. Terbiasa lupa sehat, Pak. Luar biasa sehat ya. Lupa. Gimana nih? Lagi banyak tugasnya ya minggu ini ya. Lagi banyak kuisnya ya. Belum lagi persiapan untuk UTS ya. Jadi teman-teman kita masukin minggu 7. Ini ada agenda untuk materi. Setelah materi kita serentak dengan kelas RA. Akan ada kuis di minggu ke-7 ini. Ya, materinya sampai pertemuan kemarin ya, minggu lalu. Soalnya nggak banyak, ada pilihan ganda dan ada sebuah studi kasus. Kita secara daring karena nggak sempat cari ruangan, ada mepet. Kalau UTS kita agendakan untuk luring ya, karena instruksi dari jurusan itu UTS itu luring. UTS, UAS, dan ujian sebenarnya. Nah, tapi beruntung lah ya, kita pagi-pagi yang masih baru bangun tidur kayak Costa, untung bisa tertutupi lah kegantengannya ini. Nggak mandi ya. Kalau luring, ketahuan deh nggak mandi ya. Nah, jadi hari ini kita materi dulu teman-teman sebelum masuk sesi berikutnya yaitu kuis. Kuisnya nggak sulit kok. Ya. Nanti harapannya teman-teman jangan hilang-hilang, udah join kemudian hilang jangan. Nah, kayak yang nggak nyalain kamera, menyalakan kamera nantinya, atau enggak kita kick. Ya. Itu kesepakatan dari tim pengampu, Bu Hira, Pak Andri. Kita udah daring, nggak nyalain kamera juga nantinya, ya nggak enak tuh. Sebelum masuk, oh ya batuk flu, tapi sehat ya batuk flu biasa ya. Semoga segera sehat ya. Mungkin minum obat atau minum madu herbal itu cukup membantu. Semoga yang lain juga sehat dan teman-teman memasuki minggu kuis, memasuki minggu UTS ini Anda harus jaga kesehatan, kurangi nongkrong, kurangi banyak jalan, siapkan dirinya untuk belajar. Ya. Ya. Utama ada tugas UTS ya. Karena dilakukan secara daring ya, yang selama ini Anda bisa buat grup saling contek, kalau luringnya agak sulit lagi ya. Saya tahu deh akal-akalannya ya, kayak gitu. Kalau luring gimana nih strateginya? Saya duduk di mana? Sebelah siapa? Ada kemungkinan nggak ya? Nah, kalau benar-benar nggak tahu, udah nggak tahu benar. Saya nggak nakutin ya, tapi kalau kesah itu seperti yang saya hadapi kalau saya jadi mahasiswa. Waduh, mau kuis, mau luring, mau daring ya bisa lah Anda ya. Nah, jadi teman-teman seperti itu ya, kuis kita akan, sudah tahu jadwal? Sudah tahu belum jadwal? Sudah di-share oleh dosen walinya belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadwal UTS.
ini ada kemungkinan masih ada yang perubahan ya, terutama yang jadwalnya warna oranye ini. Jadwal warna oranye atau warna merah. Karena oranye itu jadwal yang bertabrakan, dan kalau yang merah itu yang ruang kelasnya belum fix. Ya. Kalau mata kuliah ini MPTI itu di hari apa nih? Di hari Kamis ya, jam 3 sampai jam 5. Karena 3 SKS kita di gedung GKU ya. Nah, di GKU teman-teman nanti terutama jangan telat ya. Ini mata kuliah kita jam 3 sampai jam 5. Nah, kalau yang baru selesai data mining, mungkin lanjut ke MPTI, nanti diingat ya waktunya bahwa setelah data mining itu langsung MPTI, yang sampai ketinggalan. Ya. Apalagi dari gedung ke gedung ya, dari gedung D ke GKU. Ini daftar ruangan ini bukan juga saya yang nge-set. Ini dari administrasi prodi dan berdasarkan usulan. Nah, seperti itu ya. Terkait materinya ya ada sampai dengan materi hari ini ya UTS-nya, dari materi pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7 ini. Oke gitu. Ada yang ditanya sebelumnya? Aman ya? Oke, kalau aman kita bisa lanjut materi kita terlebih dahulu. Jadi hari ini kita akan membahas materi sampai dengan jam berapa nanti ya? Sampai dengan jam sepakatnya sekitar jam 9 lewat sedikit ya. Itu kita akan melaksanakan kuis ya. Gitu ya. Gimana? Slide saya terlihat teman-teman? Terlihat Pak. Terlihat ya. Slide-nya belum saya share. Nah, materi kita hari ini adalah kita berbicara tentang cost atau biaya dalam proyek. Ini adalah bagian dari triple constraint. Selain waktu, scope, ya bicara tentang biaya. Biaya ini adalah menyangkut pendanaan yang dikeluarkan oleh klien Anda atau investor Anda yang meminta agar proyeknya dikerjakan ya, menunjukkan proyek. Kita sebagai manajer proyek ya mengestimasi pembiayaan ini. Itulah yang kita bahas di sini. Bagaimana estimasi pembiayaan awal ataupun saat real yang terjadi. Itu harus dimanajemen dengan baik. Apakah rugi atau untung? Nah, ini pertemuan 7 manajemen biaya di dalam sebuah proyek. Jadi bukan hanya ibu-ibu aja yang mengatur keuangan ya, dan bukan orang akuntansi saja ya. Kita seorang manajer proyek, karena manajemen proyek pembiayaannya itu akan menghitung estimasi pembiayaan itu di awal dalam pengerjaan proyek ya. Itu kan kesepakatan di awal berapa. Kita harus mampu memperkirakan lamanya, estimasi waktu, ya, lingkupnya, dan sehingga baru bisa mendefinisikan biaya berapa keluarnya proyek ini. Poin-poin yang dibahas di materi ini pengelolaan biaya.
mengestimasi biaya itu sendiri dan penentuan anggaran dan pengendalian biaya. Jadi di sini ya manajemen itu sifat manajemennya di sini dalam mengelola, dalam mengestimasi atau memperkirakan dan menentukan anggaran setiap aktivitas itu berapa biayanya dan mengendalikan biaya itu sendiri. Tujuan dari materi ini teman-teman, ya, menjelaskan definisi biaya itu sendiri. Tahu ada biaya? Oke. Tapi biaya di sini adalah dalam konteks proyek. Definisi biaya itu sendiri mulai dari hal yang dasar didefinisikan biaya, bagaimana pengelolaan biaya itu sendiri, sumber daya yang dikorbankan. Karena itu menyangkut biaya ya, sumber daya itu untuk pembiayaan. Kayak mengerjakan proyek ataupun peralatan atau perlengkapan dalam yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek. Sumber daya yang dikorbankan menentukan tujuan tertentu dan diukur dalam satuan moneter seperti rupiah atau dolar. Ini satuan. Kemudian tujuan yang berikutnya mengestimasi biaya, mengestimasi atau memperkirakan biaya dari sumber daya yang digunakan, baik itu tenaga ataupun peralatan. Sumber daya yang digunakan ya, sehingga Anda perlu peralatan apa, Anda perlu tools apa, berapa lama pekerjaannya, itu diestimasi dalam sebuah proyek. Layaknya mungkin Anda misalkan contohnya Anda bangun rumah, seorang tukang itu akan berdiskusi dengan pemilik proyek berapa bangun kosan ini, berapa lama. Jadi dia akan menghitung berapa ruangan, berapa kamar, tingginya berapa orang, berapa lama, sehingga dia bisa mengestimasi biaya. Nah, seperti itu juga dalam proyek. Proyeknya itu mulai dari kebutuhan dari sistem tersebut, fungsinya seperti apa, ya, sampai dengan sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian tujuan yang berikutnya menjelaskan pengalokasian estimasi biaya. Kayaknya buat apa ya? Buat draft tabel, diturunkan estimasi biaya per setiap aktivitas. Per setiap aktivitas itu berapa biayanya? Itu biasanya kalau di dalam lengkapnya di dalam WBS itu di sebelahnya di kolom berikutnya itu ada pembiayaan, ya, karena akan menyangkut sumber daya yang dibutuhkan dan biayanya, ya. Jadi di sini mengalokasikan estimasi biaya ke detail program, detail proyek yang kemudian diukur kinerjanya. Kalau kita sebelumnya membreakdown tugas sebuah proyek dari mulai aktivitasnya, ya, sebuah proyek Anda buat WBS, di breakdown aktivitasnya menjadi sub-sub kecil sehingga tahu estimasi berapa lama pengerjaannya kan. Satu sub aktivitas misalkan dari inisiasi, melakukan wawancara, mengumpulkan data, melakukan studi literatur, ya, review. Nah, di sana perkiraan itu akan menentukan biaya. Kemudian menjelaskan pengendalian perubahan di dalam anggaran proyek itu sendiri. Nah, ini nanti akan kita bahas. Ini yang ketujuh, materi kita ketujuh ini ya, materi kita minggu ini. Ini yang menjadi latar belakang ya. Yang latar belakangi sebuah proyek IT ini memiliki track record yang buruk. Track record yang buruk atau catatan histori yang buruk dalam hal pemenuhan target anggaran. Contoh pada studi kasus KOS
menemukan bahwa rata-rata kelebihan biaya yang harus dikeluarkan. Kelebihan biaya yang harus dikeluarkan antara 180% pada tahun 94 sampai 56% pada tahun 2004. Karena apa? Ya, jadi perkiraan awalnya itu terlalu besar pada pengerjaan proyek itu, estimasi biayanya itu besar. Enak sih kalau si pengembang proyek itu mintanya banyak, tapi sebagai pengguna atau kita sebagai pengguna jasa dalam hal ini itu biaya itu sangat gimana dapatnya seperti itu ya. Biaya itu dari mana dana sebesar itu? Ini karena apa? Karena tidak mampunya menguraikan aktivitas dalam dan mengestimasi pembiayaan. Ya. Jadi dari tahun 94 itu bisa 180% biaya yang dikeluarkan. Jadi lebih sangat besar sekali biaya dalam pengerjaan proyek. Sampai tahun 2004 estimasi itu mulai berkurang ya, kelebihan perkiraan pendanaan. Karena makin berkembangnya teknologi dan makin kemampuan manusia juga makin cerdas ya dalam mengestimasi pembiayaan, sudah ada manajemen, sudah ada pembelajaran terkait ini, sehingga estimasi itu mulai mampu dihitung dengan baik. Tapi ini di tahun 2004 masih ada kelebihan estimasi atau pembiayaan yang cukup lumayan ya, atau sekitar 56%. Itu di tahun 2004. Harapannya teman-teman nantinya jadi keluar dari seorang manajer proyek mampu mengestimasi pembiayaannya yang baik, sehingga Anda sebagai pengembang sistem nantinya dan memberikan harga yang mampu bersaing. Ya, seperti itu ya, mampu mengestimasi proyek itu dengan baik. Sebagai manajer harus mampu mengestimasi pembiayaan dengan baik. Jadi jangan sampai juga klien ini dirugikan, diberatkan karena estimasi yang lebih besar ini. Ini atribut-atribut atau definisi ya, definisi dalam pembiayaan dan pengelolaan biaya. Apakah biaya itu sendiri? Apakah pengelolaan biaya itu sendiri? Ya. Biaya layaknya yang kita keluarkan setiap hari itu adalah rutinitas kita, apa yang harus kita keluarkan, biaya hidup, biaya makan, ya, biaya tinggal. Biaya itu adalah sumber yang dikorbankan untuk mencapai tertentu, tujuan tertentu. Ya, sumber daya, ya kan, keuangan itu adalah sumber daya. Biaya biasanya diukur dalam satuan moneter, dalam rupiah atau dalam dolar, ya, dalam satuan uang ya. Jadi itu sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan. Nah, tapi dalam hal proyek ini sumber daya yang dikorbankan berupa uang yang harus dibayar dalam dari estimasi proyek yang dikerjakan tersebut. Ya. Nah, pengelolaan biaya itu sendiri di dalam proyek, selain kita tahu ya biaya itu yang harus kita keluarkan, sedangkan pengelolaan biaya itu adalah manajemen atau project cost management ini adalah proses yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa proyek diselesaikan dengan anggaran yang telah disetujui. Nah, dalam hal ini disepakati di awal tuh. Sudah tahu kan bahwa kita buat proyek, ada pembiayaan. Tapi dalam manajemen pengelolanya adalah kemampuan dalam mengestimasi anggaran yang harus dikeluarkan di awal. Ini saya punya proyek ini berapa perkiraan biaya.
Orang manajer proyek harus mampu membreakdown aktivitas, ya, estimasi waktu terkait critical constraint-nya ya, waktu, scope, sehingga dapat mengestimasi biaya atau anggaran yang harus dikeluarkan. Dan itu disetujui di awal, ya. Terkait estimasi biaya, ini layaknya kalau dalam kehidupan kita ya sudah Anda terapkan. Anda bisa mengestimasi saya bulan ini pengeluaran berapa nih, anak-anak kos ya, mengestimasi. Ya. Kalau di dalam proyek, estimasi biaya dari sumber daya yang Anda gunakan untuk menyelesaikan proyek. Sumber daya yang akan diperkirakan akan keluar dalam proyek tersebut. Itu estimasi. Kayaknya dalam bulanan Anda sudah mengestimasi berapa biaya yang akan keluar. Saya akan makan di luar dengan pagi, siang, malam. Anda sudah mengestimasi biayanya. Rutinitas per bulannya berapa. Nah, itu seperti itu juga dalam proyek. Anda sudah harus mampu, seorang manajer proyek harus mampu mengestimasi biaya. Sehingga setelah menentukan estimasi biaya, penentuan anggaran. Penentuan anggarannya ini mengalokasikan estimasi biaya ini ke detail pekerjaan. Atau yang sudah kita breakdown untuk aktivitas. Dalam inisiasi berapa biayanya? Estimasi. Jadi mengalokasikan estimasi, misalkan dari awal berapa lama pengerjaan proyek, kemudian di breakdown aktivitasnya, perkiraan di awal uang ini dialokasikan untuk apa? Ke detail pekerjaan. Nah, dan definisi pengendalian biaya ini itu adalah definisi pengendalian biaya di awal kalimatnya sudah pengendalian. Di sini adalah jadi kita memanajemen, mengendalikan perubahan terhadap anggaran proyek. Mengendalikan perubahan terhadap anggaran. Nah, berbicara biaya, ya, selain klien dapat sebuah sistem, sebuah proyek yang mereka butuhkan, si pengembang atau si manajer harus menghitung ada istilah keuntungan atau profit. Ya, mendapatkan pendapatan dikurangi dari pengeluaran. Kalau pas-pasan, ya namanya nggak untung. Ya. Jadi harus mencari keuntungan, perkiraan dari estimasi yang dikeluarkan itu berisi pengeluaran dan keuntungan. Nah, sehingga mampu bicara tentang keuntungan yang didapat. Keuntungan itu dikurangi dari pengeluaran, pendapatan yang didapat dari dikeluarnya pengeluaran. Ya. Kemudian dari berbicara keuntungan, kita akan melihat juga margin profitnya atau ukuran dari keuntungan. Atau rasio pendapatan terhadap profit tersebut. Itu ya. Kemudian dalam prinsip pengelolaan biaya juga kita berbicara siklus hidup dalam pembiayaan, siklus dalam pengembangan proyek tersebut yang selama berlangsung. Total biaya untuk memiliki sebuah proyek, sebuah produk tersebut, menghasilkan sebuah produk tersebut adalah total cost of ownership atau biaya pengembang ditambah support. Ini secara keseluruhan ya. Dalam menghasilkan sebuah proyek nih, produknya sudah jadi nih. Biayanya itu selama pengembangan sampai proyek itu jadi. Itu adalah pembiayaannya dalam siklus pengembangan proyek hingga jadinya sebuah proyek tersebut adalah ini ya, siklus hidup pembiayaan. Kemudian prinsip yang berikutnya kita harus mampu definisi berikutnya ada cash flow analysis.
menentukan estimasi biaya dan keuntungan tahunan sebuah proyek atau cash flow yang dihasilkan selama 1 tahun, selama setahun. Cash flow analisis ini nggak harus dalam 1 tahun juga ya teman-teman ya. Anda mengerjakan proyek kan dalam perkiraan awal tersebut, dalam estimasi pembiayaan, kemudian Anda memasukkan ke dalam penentuan anggaran, diturunkan dalam aktivitas-aktivitas, ya, sehingga Anda dapat analisis pengukiran atau perhitungan perkiraan biaya dan dapat keuntungan, estimasi keuntungannya, menentukan estimasi biaya dan keuntungannya dalam proyek tersebut. Nah, dalam contoh ini dalam 1 tahun, dalam sebuah proyek tersebut berapa keuntungannya, atau dalam konteks 1 bulan Anda mengerjakan proyek tersebut berapa tuh keuntungannya. Itu adalah cash flow analysis. Ya. Cash flow analysis itu adalah estimasi biaya dan keuntungan yang dianalisis. Nah, ini ada perhitungannya nanti ya. Kemudian ada prinsip yang berikut, kita harus kenal istilah tangible cost or benefit atau keuntungan yang mudah diukur ya, keuntungan yang mudah untuk diukur. Biaya atau keuntungan organisasi mudah diukur dalam rupiah atau dolar. Ini adalah dalam satuan keuangannya ya. Kemudian ada intangible cost atau benefit. Intangible ini adalah biaya keuntungan yang sulit diukur. Harus kenal istilah ini. Ada yang mudah diukur, ada yang istilah yang sulit diukur sama pengerjaan proyek. Gampangnya, mudahnya, setelah membreakdown aktivitas-aktivitas, Anda tahu deh, ada aktivitas yang sulit untuk diukur pembiayaan. Itu adalah tangible cost. Atau yang Anda mudah perkirakan. Misalkan dalam inisiasi Anda perlu biaya berapa, pengerjaan inisiasi ini adalah Anda berapa hari. Sehingga Anda mudah untuk menghitung biaya yang keluar. Nah, itu adalah biaya yang mudah untuk diukur. Atau intangible ini yang sulit diukur. Ini istilah ini kita akan paham setelah kita membreakdown aktivitas-aktivitas dalam proyek. Ini pengerjaan proyek ini lama untuk subaktivitas itu. Ketika mengatakan sulit, diperkirakan, maka seorang manajer harus mampu menghitung, menganalisisnya. Sehingga jangan sampai ya, rugi juga ya. Kemudian direct cost. Direct cost ini adalah biaya yang langsung yang berelasi dengan memproduksi produk atau layanan. Ada indirect, biaya yang tidak langsung berelasi dengan produk atau layanan. Nah, ini adalah istilah-istilah atau prinsip dalam pengelolaan keuangan. Prinsip dalam pengelolaan pembiayaan. Oke, sampai di sini dulu. Paham definisi-definisi ini? Ini istilah-istilah dalam pembiayaan ya. Kayaknya kita mengestimasi biaya, kemudian kita menurunkan dalam subaktivitas, penentuan anggarannya, kemudian pengendalian biayanya. Ada kita akan terus berbicara keuntungan. Itu adalah prinsip dasar pengelolaan biaya ya, terkait istilah-istilah dalam keuangan dalam proyek ya. Ini tipe estimasi biaya ya. Misalkan contohnya adalah ukuran jenis estimasinya ketika Anda sebuah proyek ya,
Nah, ini ketika selesai, jadi ini sangat hati-hati nih dalam pengerjaannya, dalam proyek ini, sehingga membutuhkan waktu 3 sampai 5 tahun untuk sebelum proyeknya selesai. Setelah selesai, mengapa selesai? Jadi memberikan kita harus mampu mengestimasi biaya yang harus dikeluarkan. Ini bagaimana akurasinya? Ya sekitar 50 hingga kurang lebih 100% yang harus kita estimasi akurasi. Nah, dalam tentang ini kita memperkirakan lama pengerjaan proyek itu dalam tahun, kemudian sampai proyek itu selesai diestimasi. Perkiraan kita itu ketepatannya, akurasinya itu 50 sampai 100%. Kemudian dalam anggaran di awalnya kita tetapkan di awal 1 hingga 2 tahun, maka dalam hal ini konteksnya dolar ya, budget rencana anggarannya, dan akurasinya 10 hingga 25% untuk budget. Nah, ini kemudian berbicara definitifnya, ya. Nantinya dalam proyek ini kurang dari 1 tahun misalnya dalam pengerjaannya, ya. Dalam 1 tahun dalam pengerjaannya, padahal estimasi awalnya ya untuk memperkirakan dalam 2 tahun ya, teman-teman. Memberikan detail untuk pemberian perkiraan dan biaya sebelumnya. Ini untuk akurasinya 5 hingga 10%. Nah, tapi kita belum di sini belum ada. Nanti akan berbicara apabila proyek tersebut selesai dari perkiraan awal. Apakah untung atau rugi? Nah, itu ada juga. Kemudian rencana pengelolaan biaya, cost management plan, membuat rencana pembiayaan. Sebuah proyek yang digambarkan bagaimana pengelolaan varian biaya di proyek tersebut. Apa yang dikeluarkan di dalam proyek tersebut atau aktivitas yang membutuhkan biaya, itu dibuat rencana. Mudahnya setelah membreakdown aktivitas ya, mudahnya setelah membreakdown aktivitas atau menguraikan aktivitas sub aktivitas, di sanalah manajemen perencanaan. Karena kalau setelah kita membuat plan aktivitas ya atau WBS, kita itu sudah menghitung waktunya, maka kita juga pasti akan memperkirakan biaya berapa hari, dalam berapa hari tersebut berapa biayanya. Nah, sehingga di situ adalah sebuah dokumen, cost management plan itu adalah sebuah dokumen yang menggambarkan estimasi biaya. Ya, pengelolaan biaya. Metode alat yang digunakan untuk estimasi biaya, estimasi top down atau analogi. Ini penggunaan biaya dari proyek sebelumnya sebagian dasar estimasi dari proyek saat ini. Oh, jadi seperti ini ya, proyek sebelumnya yang pernah kita kerjakan, seperti itu ya, menjadi tolak ukur atau menjadi panduan untuk proyek yang saat ini dikembangkan. Jadi berkaca dari proyek sebelumnya ya, seperti itu. Menggunakan pembiayaan dari proyek sebelumnya sebagai dasar estimasi proyek saat ini. Seperti itu estimasi top down atau analogi atau persamaannya. Estimasi bottom up, estimasi dan aktivitas kerja yang menjumlahkan untuk mendapatkan total biaya yang dikeluarkan. Nah, ini beda halnya estimasi dengan top down. Top down itu dari proyek sebelumnya. Kalau top up ini dihitung totalnya
dari aktivitas-aktivitas yang dikerjakan. Dari aktivitas-aktivitas yang telah diuraikan. Kemudian estimasi yang berikutnya, parametric modeling. Ini menggunakan karakteristik parameter dalam sebuah model matematik untuk mengestimasi biaya. Nah, jadi kalau yang ini dalam estimasi biayanya menggunakan metode parametrik dengan perhitungan matematik. Nah, ini adalah metodenya. Ini contoh estimasi biaya. Nah, ini mengembangkan sebuah software dengan dikerjakan pada 5 Oktober. Ini yang pertama, ini adalah laporan estimasi, ini adalah sebuah subaktivitas. Nah, berapa? Jadi mulai dari sini, kontraktor laboran, berapa per hari, kos yang dibutuhkan. Mulai dari seperti ini dibuat tabel. Bahkan Anda membutuhkan seorang berapa per jamnya, dia berapa jam dalam per hari, seperti itu. Sehingga mampu membuat sebuah diakumulasi. Sehingga dapat sebuah subaktivitas itu 1-2 estimasi biaya. Ini jika dicontohkan dalam perhitungan estimasi biaya. Kemudian baru dia berbicara subaktivitas berikutnya. Subaktivitas berikutnya ini satuannya quality, convention ya. Jadi ini adalah kalkulatornya. Kalkulasi dari banyaknya ya. 10 kali 4. Berarti sehingga dari internal input ini berapa kali ya? 40. Nah, berarti sehingga inilah yang sebuah aktivitas ini baru deh dikonversi ke keuangannya sehingga dapat pembiayaan. Ya, jadi kemampuan menguraikan sebuah aktivitas, kemudian mengestimasi pembiayaan. Contohnya dalam per orang itu berapa honornya per jam, dia berapa jam mengerjakannya, apa yang dihasilkan. Itu adalah untuk perhitungan contoh estimasi biaya. Setelah mengestimasi biaya, kita akan berbicara tentang penentuan anggarannya, teman-teman. Jadi mengalokasikan estimasi biaya proyek ke aktivitas yang dilakukan setelah diestimasi itu biayanya. Ya. Biaya tersebut ditempatkan di aktivitas proyek yang dikerjakan. Nah, sehingga kita bicara WBS. WBS di sini dibutuhkan untuk mengalokasikan biaya. Karena dalam proyek ini yang paling ditunggu itu adalah kemampuan membreakdown WBS, work breakdown structure ya. Kemampuan menguraikan aktivitas pekerjaan dalam proyek. Kemampuan dalam menguraikan aktivitas sebuah proyek ini, maka ketika mampu menguraikan dengan baik, kita akan mampu mengalihkan atau membuat tabel estimasi biaya. Kemudian setelah diuraikan ya dari WBS Anda, berapa biaya yang dikerjakan, biaya berapa item A, berapa biayanya, item B, berapa biayanya. Tujuannya ya adalah menghasilkan cost baseline atau cost yang sesuai, cost yang dapat dimonitor, cost yang sesuai dengan subaktivitas. Ya. Oke, kenapa nih makin lama makin berkurang nih?
Ya, hadir. Baru deh dikasih enak. Mohon untuk tetap nyalain kamera nih teman-teman ya. Kita bukan apa ya? Kita bukan belajar akuntansinya ya. Tapi kita belajar di sini dalam proyek, dalam konteks proyek Anda akan berbicara tentang keuangan, berbicara tentang biaya. Mampu mengestimasi biaya, maka gampangnya dengan mudahnya Anda mengestimasi biaya anggaran yang dibutuhkan dalam proyek, Anda membutuhkan WBS, ya, Work Breakdown Structure. Jadi kemampuan menguraikan aktivitas dalam proyek sehingga mampu dengan mudah kita mengalokasikan biaya yang dibutuhkan dari setiap subaktivitas kita. Ingat nggak minggu lalu? Minggu lalu itu ketika kelas digabung, Anda dikasih sebuah kasus untuk berdiskusi dengan teman sebelahnya yang dipandu oleh siapa kemarin? Costa ya. Kemarin berbicara tentang apa? Seorang manajer proyek harus mampu dengan 3 hal nih kemarin. Apa tuh? Ada yang masih tentang jadwal itu Pak, tentang jadwal yang molor dan itu apa sih? Jadwal yang molor. Karena kemudian yang harus dipegang maka adalah biayanya. Ya. Jadwal yang molor akan berpengaruh pada pembiayaan. Ya. Karena apa? Karena setelah Anda menguraikan aktivitas, Anda tahu lama pengerjaan, waktunya, dalam waktu ini berapa biayanya. Kayaknya seperti itu. Dan cost baseline ini adalah untuk memonitor manajemen kinerja dari biaya tersebut. Ini istilah untuk monitoring keuangan dari setiap. Tapi dalam apa ya? Kalau dalam konteks di proyek kita PTI ya, itu belum sampai ke pembiayaan real ya, karena mencari klien yang gratis ya buat mengembangkan sebuah sistem yang dibutuhkan klien tidak dibayar ya. Nah, kalau dalam realnya yang sesungguhnya Anda mendapatkan proyek, berbicara dengan klien, mereka akan bukan hanya memonitoring atau mengontrol kemajuan proyek, tapi mereka akan mengontrol keuangan, estimasi biaya kesesuaian. Setelah Anda penempatan biaya, penempatan biaya, ya, pertama Anda mengestimasi, ya, kemudian Anda menempatkan penempatan biaya, kemudian pengendalian keuangan ini adalah ya monitoring ya, kinerja biaya, memastikan hasil perubahan tertentu saja yang merevisi biaya yang telah ditentukan, menginformasikan kepada stakeholder mengenai perubahan yang dapat mempengaruhi biaya. Ini yang dilakukan dalam pengendalian biaya. Pengendalian itu ya, aktivitasnya adalah memonitoring pembiayaan. Yang gampangnya seperti itu. Yang kedua, memastikan perubahan apabila dalam aktivitas pengerjaan proyek Anda ada perubahan, ada request, itu direvisi pembiayaannya. Kemudian setelah ada revisi, Anda menginformasikan ke stakeholder atau pihak-pihak yang terlibat.
ya, dalam perubahan pembiayaan tersebut. Ya. Kalau stakeholder ini sudah dibahas sebelumnya ya. Tepatnya ada yang klien, ada yang dalam internal, ada eksternal, ya, pihak internal, eksternal. Seperti itu. Itu diinformasikan karena akan menyangkut biaya. Setiap perubahan itu akan menyangkut pembiayaan. Baik itu aktivitas yang ditambah atau aktivitas yang kurang. Ya. Kemudian berbicara, kita akan masuk ke pengukuran ya, dalam pengendalian itu ada pengukurannya. Earned Value Management atau IPM adalah teknik pengukuran kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu, dan biaya. IPM. Teknik pengukuran kinerja proyek dari triple constraint. Dengan sebuah baseline atau ya, untuk monitoring pembiayaan dari rencana awal ditambah dengan perubahan yang disetujui. Ini contohnya pada kasus rencana awal yang telah diestimasi pembiayaannya, kemudian ada perubahan yang disetujui. Bagaimana teknik pengukurannya? Kita bisa menentukan seberapa baik sebuah proyek dalam menentukan target. Dengan IPM kita harus secara rutin memasukkan informasi aktual. Ini teknik pengukuran pembiayaannya. Istilah berikutnya dari IPM, maka kita akan berbicara dengan nilai yang direncanakan atau plan value, ya, atau PP adalah total estimasi biaya yang disetujui. Ada AC, bukan air conditioner ya, actual cost atau pembiayaan yang sesuai, total direct cost atau indirect cost. Ya. Direct cost atau indirect cost ini yang bisa diestimasi. Ya. Yang dikeluarkan saat mengerjakan aktivitas. Yang real sudah dikeluarkan. Kemudian earned value adalah estimasi nilai pekerjaan yang diselesaikan nilainya, sehingga IP atau earned value ini didasari pada rencana biaya-biaya untuk melakukan sebuah proyek atau aktivitas tingkat penyelesaian pekerjaan. Saya berbicara istilahnya. RP bukan rupiah, tapi rate of performance atau adalah rasio antara pekerjaan yang telah selesai dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Ini untuk pengukuran kinerjanya, performa. Contohnya aktivitas instalasi server berdasarkan rencana pada minggu pertama telah selesai 100%. Satu minggu pertama itu selesai 100% rencana awal. Sedangkan pada pelaksanaan realnya, pada minggu pertama aktivitas baru diselesaikan setengah dari pekerjaan, 50%. Ya, maka kinerjanya hanya 50%. Ya, itu untuk rasio pengerjaannya. Ya. Ya, dikenal dengan pengukuran ya, rate of performance atau RP adalah pekerjaan yang selesai sejauh mana diukur. Berapa persen nih pengerjaan proyek teman-teman. Nah, itu adalah RP-nya, tingkat kinerjanya. Contoh perhitungan biaya earned value atau IP. IP ini tadi ini ya, atau estimasi penilaian pekerjaan diselesaikan, plan perencanaannya ini dalam satuan dolar ya Pak ya. Ada aktualnya, pada realnya aktual yang terjadi, baik
indirect cost ataupun actual cost-nya. Kemudian cost variasi itu minus 1.000. Schedule variasi 5.000. Kemudian cost performance itu 33% dan cost schedule performance index 50%. Contoh perhitungan biaya sebuah aktivitas. Nah, ini untuk formulanya ya. Ini untuk formula mendapatkan IP ini. IP to date berapa hari dikalikan RP, berapa performa ya. Kemudian cost variance-nya adalah IP dikurang aktual. Ya. Schedule variasi IP atau end value-nya ini dikurang dengan plan dari perencanaan. Nah, ini untuk formulanya belum masuk studi kasusnya. Oh ini. Sehingga ini contoh grafik. Ini adalah sebuah studi kasus ya. Ini sebuah studi kasus, ini grafiknya. Aktual cost-nya AC. Tapi plan-nya atau yang garis lurus ini untuk pembiayaannya dan net value. Ini contohnya ya. Contoh tadi rencanakan untuk aktivitas pembelian dan instalasi sebuah web server diperlukan total biaya $10. $10.000 ya, $10.000. Dan direncanakan akan dilaksanakan pada minggu tertentu. Berarti plan value-nya atau perencanaan pembiayaannya adalah dari aktivitas tersebut 1 minggu ya. Pada minggu itu adalah $10.000. Pada minggu itu rupanya biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas tersebut sebesar $15.000. Karena untuk aktivitas ini total biaya dalam 2 minggu. Rupanya biaya dikeluarkan untuk karena untuk aktivitas ini total biaya dalam 2 minggu berarti minggu kedua akan dikeluarkan biaya sebesar 5.000. Oh, kalau totalnya adalah jadi 1 minggu rupanya pekerjaan itu dikerjakan $15.000 dan aktivitas totalnya ternyata 2 minggu dengan $20. Berbeda jauh nih ya dari perkiraan awal atau plan value-nya yang hanya $10.000. Berarti minggu kedua akan diterapkan biaya $5.000. Berarti aktual cost pada minggu ini adalah 15.000 dan minggu depan adalah 5.000. Ini berapa persennya ya? Ini 100%. Ini tidak menyebutkan persennya. Awalnya proyek instalasi web ini dikerjakan 1 minggu dengan biaya $10. Tapi dalam kenyataannya itu dikerjakan 2 minggu dengan biaya $20. Minggu pertama $15.000. Minggu kedua agak $5.000. Tapi tetap $20.000 ya. Maka misalnya pada RP, rate performance-nya atau kinerjanya adalah 50% karena waktu di mana pekerjaan seharusnya sudah selesai, sementara pekerjaan baru selesai 50%. Sehingga net value dalam 1 minggu ini adalah 50 kali $10.000. Maka hasilnya adalah $5.000. Cost variance atau CP ini dari 5.000 tersebut dikurangkan dengan aktual cost dalam 1 minggunya, maka akan minus budget, over budget. Jika nilai CP ini negatif, berarti biaya melakukan pekerjaan lebih besar dari biaya yang direncanakan. Ya kan?
Jelas, karena satu minggunya saja sudah 15.000. Boro-boro nih bicara keuntungan. Harusnya berkaca pada minggu pertama tuh. Ya, minggu pertama aja udah 15.000 dolar ya, untuk biaya satu minggu pengerjaan. Minggu kedua benar hanya 5.000. Tapi sudah 20, sudah minus tuh, over budget. Nah, jadi jika nilai CP ini negatif, berarti biaya yang melakukan pekerjaan ini lebih besar dari biaya yang direncanakan. Schedule variance-nya atau CP-nya, SP-nya, PP dikurang PP ya, 5.000 tadi, dari performance-nya, minus per minggunya, dikurangkan dengan plan, perencanaan di awal. Ya, perencanaan di awal itu 10.000 dolar. Maka minus 5.000 dolar. Over lagi nih budget. Nah, jika nilai SP negatif, berarti waktu pekerjaan melebihi dari yang direncanakan. Behind schedule, maka untuk memakai waktu yang lebih lama dibandingkan dengan yang direncanakan. EAC ini apa nih EAC tadi? Estimasi completion. Maka EAC-nya total biaya proyek yang direncanakan, jadi dari DAC per CPU atau AC per EP ya. Dalam hal ini AC ya, AC per EP ya. AC-nya itu cost variance ya. Aktual cost dan tadi RTLU dikali dengan total biaya proyek yang direncanakan. Itu berarti 15.000 ya 15.000 per minggunya ya, 15.000 pada minggu pertama per over budget dari schedule waktu berikutnya dikalikan dengan estimasi biaya total biaya yang direncanakan, plan atau PP-nya itu berarti 30.000 dolar. Ini contoh untuk perhitungan pembiayaan. Oke, sampai di sini teman-teman bisa dipahami. Jadi untuk manajemen pembiayaan ini untuk formula pengukurannya ya. Karena akan berbicara estimasi pembiayaan, berbicara dengan keuntungan ya. Ataupun dalam konteks ini, dalam contoh ini kita menghitung dalam sebuah proyek yang dikerjakan yang harusnya selesai dalam 1 minggu dengan estimasi biaya yang sudah dihitung, tapi dalam kenyataan, dalam realnya, aktualnya biaya yang dikeluarkan 20.000 contohnya.
Oke, sampai di sini teman-teman. Ada yang mau ditanyakan terkait pembiayaan? Ini materi ini adalah dalam manajemen pembiayaan. Dalam manajemen pembiayaan inilah istilah-istilahnya, baik dari pengelolaan, kemampuan kita mengestimasi. Ya. Pengelolaan tadi adalah menempatkan estimasi biaya yang sudah dialokasikan, kemudian estimasi ini perkiraan biaya yang harus dalam sebuah proyek, memperkirakannya bisa dengan seperti contoh estimasi biaya seperti ini ya. Ini tergantung dari proyeknya, Anda. Nah, dan ini biasanya kalau di atas ini adalah kesatuannya, kemudian ini pembiayaannya. Nah, ini berapa hari nih dalam unit, atau hitungannya orang, atau paket. Ini satuannya, orang per jam, atau orang atau paket. Ya. Satuan, kemudian ini untuk pembiayaan dalam satu aktivitas tersebut. Ini kalkulasinya, dikalikan, kemudian subtotal dari uraian tersebut. Memang apa ya? Baiknya memang harus mengestimasi biaya ini harus dirincikan dalam tabel ini ya, dalam tabel estimasi biaya ya. Oke, materi ini sudah habis juga. Kita belum kuis. Ini karena menunggu apa ya kelas RA oke juga untuk memulai. Jika ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan. Saya tanya dulu kapan mau mulai kursnya. Yang oke gimana? Gimana? Ada yang ditanya? Sorry, kalau mau minum saja ya.
Oke, mohon maaf nih ya. Jadi internet di gedung app itu mati. Jadi ya dulu hari ini lagi cari gimana. Oke, jadi kita menunggu kabar dari kelas RB ya, kelas RA ya, untuk kuisnya barengan. Karena di internet di gedung app itu susah sinyal sih ruangannya. Kita nggak tahu providernya mana yang bagus di sana. Mungkin yang lain yang lagi masih ketiduran karena cakap Bapak ini buat saya tidur. Mohon segera bangun. Yang lagi mandi segera pulang. Jadi ujiannya teman-teman saya harapkan nggak berat-berat amat ya. Nggak apa ya, tulisnya kerjakan individu, kemudian tidak diskusi dan tidak open book ya. Bisa ya. Nah, yang kelihatan keningnya saja udahlah naikin sedikit, kelihatan jenong. Saya ini juga ada kalau di sini internetnya pada ready nggak teman-teman? Ready sih kayaknya Pak. Nggak ada Ready ya. yang Nah, kalau ready yang belum nyalain kamera nih. Kalau di gedung app ini susah sinyal di sini. Setelah ini ada kuis lagi kan teman-teman? Ada mata kuliah apa? ada MBD Pak. Ih, tapi kayaknya MBT nggak ada kuisnya. Kayaknya ada deh Pak. Nah, soalnya nanti siang minta offline kelasnya. Sekali. Kita tunggu ya. Ini lagi nunggu kelas A untuk siap. Untuk skemanya itu
hanya kalian tidak diperbolehkan membawa buku atau membawa laptop, hanya dipersilakan untuk membuat sebuah kertas. Boleh tanya terkait materi minggu ini atau apapun. Kalau ada yang mau curhat, ini kalau Muhammad Maulana ini lagi podcast dengan Deddy Corbuzier. Betul Pak, betul. Tidak boleh dibawa sampai di luar setengah alam. Untuk soal fikih dan soal sains. Oke, teman-teman yang belum nyalain kamera, mana nih? Nabila, Alif, Pandu, ada Pak Yogi, Winda, Arif, Krisna, Elvia, Dina, Dini, Aska, Raja Joshua, Novia, Noviana, Fitra Ilyas. Nah, kalau belum nggak saya share nih. Kita sampai jam 9.50 nih. Nanti di post oleh mana nih? Udah ya, kita close ya, kita kick ya. Mohon maaf. Jadi saya ingat beberapa gambar dalam apa ya? Foto profil Anda di Zoom ini dari semester lalu ini aja nih, sampai saya hafal. Ini karena hafalnya karena nggak pernah nyalain kamera. Halo, Fitra Ilyas. Salini. Raja Joshua. Halo. Yuk, waktu berjalan. Halo, Fitra Ilyas. Sarlini. Raja Joshua. Bisa respon? Ada ya? Raja Joshua. Oke, dah tinggal. Ini teman-teman silakan dikerjakan. Silakan baca doa lah, ya mulainya. Oke ya, kalimat OKC ini bukan untuk Anda ya. Sudah buka. Nah, sudah dibuka untuk soalnya. Silakan teman-teman untuk dikerjakan waktu pengerjaannya sampai dengan 9.50. Tapi kalau sudah nggak usah lama-lama. Izin ke toilet. Ya, segera balik ya. Dari toilet ya.
Bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanya? Jauh ini 5 menit lagi ya. 9.50 berakhir ya. Tegar? Gimana Tegar? Masih konsen? Tegar yang dulu? Ya, Bukan Pak. yang sekarang? Nah, gimana ini? Kenapa, Pak? Sudah? Ya, saya Udah, Pak. nanya Anda. Sudah? Udah, Pak. Yang lain? Jangan lupa ya, jangan dekat-dekat ini ya. Biasanya kalau dekat-dekat close ataupun waktu berakhir itu nanti error ataupun tidak bisa submit. Jadi di sana ada contoh apa ya, soalnya study kasus, study case. Jadi diketik saja yang nggak usah terus tangan diketik. Ya nama filenya kalau yang sudah terlanjur apa tulis NIM dan nama ya. Waktunya 4 menit lagi. Semuanya pada sudah? Tulis Niko. Gimana? Sudah? Benny, Alga, Krishna, Namira, Muhammad Muslim, Nabila, Wilan, Jointa, Charlie, sudah? Yang lain, teman-teman? Sedikit lagi. Jangan mepet aja. 9:49 baru ditutup oleh Pak Andre. Karena kita melihat berkaca pada yang offline ya. Dua menit lagi. Kita upload lah. Yang belum. Oke, sudah semua? Halo. Belum Pak, lagi upload. Jangan lama-lama tuh. Tidak ada lagi ujian susulan ya. Anda juga mau ngerjain tugas lain, ada yang lain. Yuk, sudah mau habis nih ya, sudah ya, sudah semua ya. Nah, kalau yang belum, kalau sudah nggak bisa submit, menemui saya secara luring. Sudah semua ya? Belum Pak, masih upload Pak. Kan udah diingatin. Oke, kan? Yang lain gimana nih dari sebanyak 68 termasuk saya? Bisa cakap? Sudah? Nggak ada masalah? Halo? Sudah ya? Anda diam berarti ya. Oke?
Biasanya suara jamaah itu seperti itu. Ya, waktunya sudah habis. Sudah di close di PTI RA. Ya. Oke teman-teman ya, waktu kita sudah berakhir juga ya. Sudah berakhir. Ya, kita cukupkan pertemuan kita. Gimana? Waktu kita sudah berakhir, kita cukupkan pertemuan kita hari ini ya. Silakan lanjutkan aktivitas berikutnya, teman-teman semua. Semangat ya. Semoga UTS ini dapat hasil yang terbaik. Jangan lupa pantau terus jadwal dan jaga kesehatan. Pak, maaf. Gimana? Pak, Tidak? maaf izin Pak. Ya. Boleh minta kemarin sedikit waktu nggak Pak? Soalnya wifi kuasa saya agak nge-lag, jadinya susah upload Pak. Ya nanti datang ke kampus ya. Itu udah ditutup Pak Andres lagi ini. Seperti itu ya. Kalau udah jadi pelajaran ya teman-temannya, baik itu mata kuliah ini ataupun yang lain, mohon. Ya, saya juga khawatir dengan teman-teman. Ya kalau dekat-dekat 5 atau 3 menit jelang saat tutup itu rawan ada ya, ada aja, ada sialnya, ada atau Anda belum mandi atau Anda kurang doa, itu bila langsung aja jadi hambatan ya. Oke ya, selebihnya itu nasihat lah ya, dari yang poin positifnya. Oke teman-teman, kita cukupkan. Silakan lanjutkan aktivitas berikutnya, persiapkan dirinya untuk UTS semester ini, semoga dapat hasil yang baik ya. Ya, jumpa lagi di UTS di hari Kamis ya. Di hari Kamis sesuai dengan jadwal. Kita akhiri pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada yang salah, ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, terima kasih. Pagi Pak. Mari, Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. mari, sama-sama.